是因为你们根本没有修炼。祖上世世代代都说，能写出这样的功法，你谁都保护不了。保护大家！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode 44 dan 45 ya. Seperti biasa, sebelum masuk rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini dimulai dengan kepala desa yang mengajak Lihan untuk pergi mendapatkan teknik sain pedang. Baru juga masuk, mereka langsung disambut oleh banyaknya mayat yang bergelimpangan. Ternyata mayat-mayat ini merupakan orang-orang yang ingin mencoba untuk mempelajari teknik sain pedang. King Lihan kemudian berasumsi pantas saja tidak ada orang yang membawa teknik sain pedang keluar. Ternyata mereka semua sudah mati di tempat ini. Kepala desa pun berkata kalau orang-orang ini ingin mempelajari teknik sain pedang secara sukarela, jadi dia pun bersedia mengantar mereka semua untuk masuk. Kepala desa juga menanyakan sekali lagi apakah Lihan yakin akan mempelajari teknik sain pedang setelah mengetahui konsekuensinya adalah kematian. Tanpa keraguan sedikit pun King Lihan masih cukup yakin kalau dia bisa mempelajari teknik dari sain pedang. Sedari itulah kepala desa tidak ragu untuk mengantar Lihan melihat teknik tersebut. Sesampainya di hadapan tulisan yang merupakan teknik sain pedang, di saat itu pula Si Hai menyebutkan kalau teknik yang ditulis di dinding gua adalah teknik palsu. Sebuah teknik dari alam dewa tidak akan pernah bisa dituliskan dengan kata-kata, ucap Si Hai kepada King Lihan. Ketika King Lihan memberitahukan fakta ini kepada kepala desa tampak tidak percaya dan mengatakan kalau warga desa rata-rata sudah mempelajari teknik ini, tapi belum ada yang pernah berhasil satu kali pun. Lihan menjelaskan kenapa kepala desa tidak mati seperti orang-orang karena dia belum mengembangkan akar spiritual di dalam tubuhnya. Sontak hal ini membuat kepala desa sangat kaget. Dia tidak pernah mengira kalau teknik sain pedang yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi merupakan teknik palsu. Menurut Si Hai, orang yang menuliskan teknik sain pedang palsu ini juga bukanlah orang sembarangan karena bisa menipu begitu banyak orang. Tiba-tiba saja Xiao Bai masuk ke dalam gua untuk memberikan informasi kalau orang-orang yang membakar hutan sudah berhasil masuk ke dalam desa. Karena tidak punya pilihan lain, pada akhirnya kepala desa berniat melawan orang-orang tersebut menggunakan tangannya sendiri. Akan tetapi dengan sekejap King Lihan langsung memukul kepala desa guna membuatnya pingsan. Semua ini dilakukan oleh Lihan karena dia tidak ingin kepala desa terlibat pertarungan. Sementara itu di luar, Cincing dan warga desa sedang terlibat perbaku hantaman melawan orang-orang yang ingin mencari teknik sain pedang. Namun karena mereka tidak punya kemampuan yang mumpuni, warga desa tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Masih cukup beruntung King Lihan langsung join dalam pertarungan yang membuat Cincing terhindar dari kematian. Terlihat hanya dengan satu kali serangan saja Bang MC langsung membuat satu orang praktisi hancur lebur. Sangat disayangkan praktisi ini mati begitu saja tanpa diserap terlebih dahulu umur panjangnya oleh King Lihan. Tapi Lihan tidak khawatir karena masih ada dua orang lagi yang menunggu untuk dia bunuh. Setelah melihat kekuatan luar biasa Lihan, dua orang ini pun merasa ketakutan.
Mereka berdua menjelaskan kalau ada kesalahpahaman yang sedang terjadi. Mereka juga menawarkan kerjasama kepada Li Han untuk mempelajari teknik sain pedang bersama-sama. Akan tetapi King Li Han sama sekali tidak tertarik untuk bekerja sama dengan mereka berdua. Tanpa ampun Bang MC juga langsung menyerap umur panjang kedua orang ini hingga mereka berdua mati mengering. Beberapa saat kemudian, Qing Qing masuk ke dalam gua untuk mempelajari teknik sain pedang secara diam-diam. Semua ini dilakukan oleh Qing Qing karena dia udah kena mental dengan perkataan Li Han yang menyebutkan orang yang tidak punya kekuatan tidak akan bisa melindungi siapapun. Sementara itu, kepala desa merasa khawatir kalau desa akan kembali kedatangan seorang immortal yang cukup kuat menyusul kematian 3 orang praktisi kemarin. Warga desa kemudian bersujud kepada King Li Han agar memberikan bantuan untuk mengusir immortal tersebut. King Li Han sendiri bisa membantu mengalahkan immortal tersebut, tapi dia juga sadar tidak bisa terus-terusan membantu melindungi desa. Jadi Bang MC menyarankan agar kepala desa membawa semua warganya untuk pergi meninggalkan tempat ini. Kepala desa sendiri sebenarnya ingin membawa warga pergi, tapi dia takut jika mereka pindah maka orang lain tidak mau menerima sebagian warga yang sudah berubah seperti mayat hidup. Li Han dan Si Hai kemudian menerka-nerka siapakah orang yang sudah membuat tulisan teknik sain pedang di dalam gua dan membuat para warga berubah menjadi mayat hidup seperti ini. Setelah mengamati beberapa situasi, mereka berdua pada akhirnya paham hanya He Yilin seorang yang bisa membuat tulisan tersebut. Dengan kekuatan alam dewanya, King Li Han kemudian berinisiatif untuk menyembuhkan warga desa yang berubah menjadi mayat hidup. Benar saja tak butuh waktu lama seorang warga yang diobati oleh Bang MC berhasil berubah menjadi manusia normal. Momen ini pun membuat warga desa berterima kasih kepada King Li Han karena Bang MC sudah memberikan bantuan yang begitu banyak. Akan tetapi King Li Han meminta warga desa untuk tidak senang dulu karena mereka yang disembuhkan hanya terlihat seperti orang normal di waktu siang hari saja. Dengan kata lain, ketika malam tiba maka wujud mereka kembali berubah menjadi mayat hidup. Sementara itu di dalam hutan ada 2 orang immortal bernama Xuan Tianjiang dan Xuan Tiansu menemukan mayat murid mereka yang tidak pulang selama 2 hari. Mereka berdua beranggapan kalau orang yang membunuh murid ini pasti bukanlah orang sembarangan. Meskipun begitu, Xuan Tianjiang yakin kalau dia bisa mengatasi orang tersebut dengan menggunakan teknik pedang yang dia miliki. Beberapa saat kemudian, ketika Bang MC sedang melakukan penyembuhan, tiba-tiba saja dia mendapatkan serangan pedang. Yap, benar sekali, serangan pedang tersebut berasal dari Xuan Tianjiang dan Xuan Tiansu. Xuan Tianjiang lekas bertanya apakah Li Han adalah orang yang sudah membunuh ketiga orang muridnya. King Li Han tidak memberikan jawaban karena Bang MC menganggap murid-murid dari Xuan Tianjiang hanyalah sekumpulan tikus kecil. Momen ini pun membuat Xuan Tianjiang marah dan meminta Xuan Tiansu untuk melakukan beberapa serangan ke arah Bang MC. Tiba-tiba saja secara mengejutkan Qing Qing muncul ke hadapan mereka semua tapi dengan tatapan mata yang sangat berbeda. Dia juga langsung membunuh Xuan Tiansu dan Xuan Tianjiang dengan 1 kali serangan saja. Kekuatan hebat yang dimiliki oleh Qing Qing sontak membuat Li Han menarik kembali ucapannya yang pernah menyebutkan kalau Qing Qing sama sekali tidak bisa melindungi siapapun. Akan tetapi Qing Qing yang terlihat berbeda malah melakukan serangan kepada King Li Han. Serangan yang dilakukan oleh Qing Qing ini membuat Li Han dan Si Hai menyadari kalau Qing Qing sepertinya sedang kerasukan sesuatu.
Bang MC kemudian mencoba untuk melakukan beberapa serangan ke arah Qing Qing, akan tetapi serangan-serangan tersebut sama sekali dan bahkan tidak berhasil mengenai tubuh Qing Qing. Kondisi ini membuat si Hai bertanya-tanya kenapa gerakan Li Han semakin melambat. King Li Han pun kemudian menjelaskan bukan gerakan tubuhnya yang semakin melambat, tapi gerakan yang diperlihatkan oleh Qing Qing satu tingkat lebih cepat dari gerakannya. Momen ini pun membuat si Hai meminta Li Han untuk menangkap Qing Qing karena dia ingin melihat sesuatu. Yap, pada akhirnya King Li Han mau tidak mau harus menggunakan kekuatan alam dewa untuk menyerang Qing Qing. Tapi ya begitulah, kekuatan alam dewa bahkan tidak mampu lebih cepat ketimbang serangan yang dibuat oleh Qing Qing. Masih cukup beruntung Qing Qing tidak mengarahkan serangannya ke tubuh Bang MC. Hal aneh pun kembali terjadi di mana Qing Qing memeluk King Li Han sembari menyebut nama Alang. Penyebutan nama Alang tentu saja membuat kepala desa menyadari kalau Alang merupakan panggilan dari leluhur Sain Pedang. Tanpa berlama-lama, Qing Qing langsung membuka sebuah kolam, yang mana kolam ini menjadi tempat tinggal untuknya selama ini. Dibawanya Li Han masuk ke dalam sebuah kolam oleh Qing Qing juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.